Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, syukur bagimu Bapa atas segala penyertaan-Mu bagi kami semua. Kami percaya kepadamu ya Bapa, karena Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau mengetahui segala kebutuhan kami. Berikanlah kepada kami hikmat saat ini ya Bapa, yang sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, sehingga kami bisa mengikuti kehendak-Mu dan berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarkan Engkau yang mengambil alih waktu ini. Terima kasih Bapa atas waktu yang telah Kau berikan kepada kami saat ini. Berikanlah kami kedamaian dan sukacita hari ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah seorang antikristus. Ayat yang mendasari tema renungan kita saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29. Tetapi kita akan mengambil poinnya dalam ayat yang ke-18. Saya akan bacakan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara yang terkasih, kita akan bahas tentang antikristus ini satu persatu secara teliti. Karena akhir-akhir ini pembahasan tentang antikristus sangat riskan dan memerlukan ketelitian dalam mengupasnya. Mari kita akan membahasnya satu demi satu. Yang pertama, antikristus dibedakan menjadi dua, yaitu yang dalam bentuk tunggal, antikristus yang bentuk tunggal. Kata antikristus yang ada dalam bentuk tunggal dalam bahasa Yunaninya sebetulnya tidak menggunakan kata sandang, tetapi terjemahannya adalah dalam bahasa Inggris adalah the Antichrist, atau dalam bahasa Indonesia sang antikristus. Antikristus yang pertama ini masih akan datang, jadi belum datang, jadi masih akan datang. Herschel H. Hobbes beranggapan bahwa ini merujuk kepada seseorang tertentu, mungkin kepada orang yang dimaksudkan oleh Paulus dalam kitab 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Nanti apabila saudara ada waktu yang senggang bisa dibaca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Di situ Paulus menyebutkan tentang yang dimaksud dengan antikristus dalam bentuk tunggal ini. Saudara yang terkasih, apabila antikristus tunggal ini datang, pasti akan datang juga masa kesukaran yang besar. Karena itu kita sebagai orang Kristen harus siap sedia mulai dari sekarang dengan jalan meningkatkan kerohanian dan meningkatkan iman kita kepada Tuhan, supaya kalau saat itu tiba kita bisa bertahan. Yang kedua, antikristus dalam bentuk jamak. Kalau yang tadi yang dalam bentuk tunggal, yang pertama, yang kedua dalam bentuk jamak atau bentuk banyak. Kata antikristus yang kedua ada dalam bentuk jamak ini. Perhatikan juga kata mereka dalam ayat 19 dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29 tadi. Dalam ayat yang ke-19 yang menunjuk kepada orang-orang ini yang antikristus dalam bentuk jamak ini. Dan mereka sudah datang sekarang ini. Mereka ini merupakan orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang akan datang tersebut, yang dalam bentuk tunggal. Jadi yang dalam bentuk jamak ini sekarang sudah datang ya saudara terkasih, dan mereka mempersiapkan jalan bagi antikristus yang dalam bentuk tunggal yang akan datang sebentar lagi. Banyak antikristus itu merupakan pendahulu atau orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang masih akan datang atau yang dalam bentuk tunggal tadi yang telah kita pelajari di awal. Yang kedua, gereja atau orang-orang Kristen pada saat itu sudah pernah mendengar peringatan tentang akan munculnya penyesat atau antikristus. Yang pertama, antikristus ini melakukan banyak mujizat palsu. Dan kita dapat membaca dalam 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12.
atau dalam Matius 24 ayat 24, atau dalam Wahyu 3 ayat 13. Nanti saudara yang terkasih bisa baca juga, yaitu 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12, atau dalam Matius 24 ayat 24, atau dalam Wahyu 3 ayat 13. Tetapi tetap saja banyak orang Kristen yang tergila-gila dan mempercayai adanya mujizat tersebut yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Yang kedua, ada peringatan tentang nabi yang bernubuat tetapi tidak tergenapi. Dapat kita baca dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Tetapi tetap saja banyak orang Kristen yang tetap percaya pada semua adanya nubuat-nubuat tersebut, dan bahkan tetap percaya kepada hamba-hamba Tuhan yang nubuatnya justru malah gagal. Apa sebabnya bisa demikian? Kemungkinan karena mereka tidak menganggap serius peringatan dari firman Tuhan. Ini jelas merupakan sikap yang bodoh. Kalau itu memang bukan sesuatu yang serius, firman Tuhan tidak akan memperingatkan seakan-akan itu sesuatu yang serius. Tetapi karena firman Tuhan sudah memberikan peringatan, berarti itu sesuatu yang benar-benar serius, yang benar-benar harus mendapatkan perhatian dari kita anak-anak Tuhan untuk lebih waspada. Yang ketiga, antikristus. Antikristus itu berasal dari kalangan Kristen, tetapi mereka hanya Kristen KTP saja. Disebutkan juga dalam ayat 19 tersebut, karena identitas saja. Jadi bukan karena benar-benar mengenal Tuhan Yesus, tetapi mereka hanya Kristen KTP saja. Jadi tidak pernah beribadah ke gereja ataupun melaksanakan perintah Tuhan dengan berdoa atau baca firman Tuhan. Jadi mereka hanya sekedar apabila Natal mereka juga ikut Natal, seperti itu. Jadi bukan benar-benar yang beriman kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, seperti kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Ada firman-firman yang menguatkan kita untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Yang pertama, antikristus itu dulunya adalah orang Kristen. Dalam ayat 19a disebutkan memang mereka berasal dari antara kita-kita. Nah, terkadang kita menyikapinya, oh dia sama seperti kita, tapi ternyata mereka juga antikristus juga. Jadi seperti penyusup begitu ya. Yang kedua, antikristus itu dulunya hanya orang Kristen KTP. Ayat yang menguatkan ada dalam ayat 19 yang C. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi disebutkan dalam ayat 19C ya, bahwa tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 38 yang berbunyi, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Yang keempat, dalam 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, ada 4 ayat yang menguatkan kita terhadap antikris ini ya, saudara yang terkasih. Saudara yang terkasih, penafsiran yang benar tentang ayat-ayat di atas tersebut yang telah kita pelajari tadi menguatkan kita, dan ayat-ayat ini juga hanya menunjukkan kewajiban kita. Jadi sekalipun ada jaminan keselamatan dari Tuhan, kita tetap mempunyai kewajiban untuk bertekun dan setia sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan yang kedua. Dan mulai dari sekarang kita harus waspada, memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, karena banyak nabi-nabi palsu dan banyak antikris di sekitar kita. Kita harus mempersiapkan diri kita, iman kita, dan
iman percaya kita kepada Tuhan harus senantiasa terjaga dan kita harus setia sampai akhir, bertekun sampai akhir. Amin. Mari saudara yang terkasih, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Kami kembali ke hadirat-Mu ya Bapa, bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk tetap setia sampai akhir kepadamu. Walaupun banyak antikristus di sekitar kami ya Bapa, tetapi kami tetap berpegang teguh kepadamu. Bimbing kami Bapa, untuk tetap berjalan pada kebenaran-Mu ya Bapa. Dan iman kami tetap kuat di dalam Engkau di zaman akhir ini. Terima kasih ya Bapa. Bapa, ketika manusia mencari kedamaian, kesenangan, dan kepuasan lewat cara mereka sendiri, tetapi kami mencari semuanya itu lewat Engkau ya Bapa. Karena hanya di dalam-Mu kami temukan sukacita. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Pertemukan kami dalam renungan saat teduh kami esok hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan di dalam renungan saat teduh hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan saat teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.